Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ajeng Nur Afifah, Asyifa Mega Utami, dan Rati Gustianisya yang akan membahas tentang kurikulum 2013 revisi 2020. Yang pertama ada pengertian kurikulum. Kurikulum 2013 atau K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang menggantikan kurikulum 2006 yaitu KTSP. Kurikulum 2013 revisi 2020 adalah hasil perbaikan dari kurikulum 2013. Pada tahun 2013, Kemendikbud mulai menerapkan kurikulum 2013 secara bertahap. Namun, sampai tahun 2020 terus dilakukan revisi dalam rangka penyempurnaan kurikulum 2013 ini. Selanjutnya ada tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum yaitu mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban di dunia. Latar belakang kurikulum 2013. Dari setiap perubahan kurikulum yang ada, tentu ada alasan yang rasional, yaitu untuk penyesuaian dan menjawab perkembangan zaman. Melewati tahap-tahap yang semestinya seperti tahap perumusan masalah, tahap agenda setting, tahap formulasi kebijakan, tahap legitimasi kebijakan, tahap implementasi kebijakan, dan tahap evaluasi kebijakan. Lalu alasan yang terjadinya perubahan kurikulum yaitu agar kurikulum yang akan diterapkan mampu menjawab tantangan zaman yang akan terus berubah tanpa dapat dicegah, dan untuk mempersiapkan peserta didik yang agar mampu bersaing di masa depan dengan segala kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya ada karakteristik ke-13. Karakteristik pada kurikulum 2013 hasil revisi pada dasarnya tidak jauh berbeda dari kurikulum sebelumnya, di mana pendekatan yang digunakan masih menerapkan pendekatan saintifik. Namun terdapat beberapa hasil perbaikan dari kurikulum 2013, yaitu yang pertama mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter atau PPK di dalam pembelajaran, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Yang kedua yaitu mengintegrasikan literasi, keterampilan masa 21 atau diistilahkan dengan 4C, kreatif, critical thinking, komunikatif, dan kolaboratif. Yang ketiga yaitu mengintegrasikan higher order thinking skill. Selanjutnya yaitu ada struktur kurikulum 2013. Yang pertama, nama kurikulum tidak berubah menjadi kurikulum nasional, tetap kurikulum 2013 edisi revisi berlaku secara nasional. Yang kedua yaitu penilaian sikap KI1 dan KI2 sudah ditiadakan. Yang ketiga yaitu jika ada dua nilai praktik dalam satu KD, maka yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Yang keempat yaitu pendekatan saintifik 5M bukanlah satu-satunya metode saat mengajar. Yang kelima, silabus Kurtilas edisi revisi lebih ramping hanya 3 kolom, yaitu KD, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Yang keenam yaitu perubahan terminologi, ulangan harian menjadi penilaian harian, UAS menjadi penilaian akhir semester atau PAS untuk semester 1, dan penilaian akhir tahun atau PAT untuk semester 2. Yang ketujuh, dalam RPP tidak perlu disebutkan metode pembelajaran yang materi dibuat dalam bentuk lampiran berikut dengan rubrik penilaian, jika ada. Yang kedelapan yaitu skala penilaian 1-100. Penilaian sikap diberikan dalam bentuk predikat dan deskripsi. Yang kesembilan yaitu remedial diberikan untuk yang kurang, namun sebelumnya siswa diberikan pembelajaran ulang. Adapun
Kelengkapan yang harus dimiliki guru adalah buku kerja guru. Yang pertama, buku kerja 1 yaitu ada SKL, KI, dan KD. Secara struktur, KI merupakan turunan dari SKL dan KD merupakan turunan dari KI. Silabus, yaitu silabus mencakup beberapa komponen yaitu SK, KD, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, penilaian, alokasi waktu pembelajaran, dan sumber belajar. Dan RPP, kemudian RPP itu suatu perencanaan yang dibuat oleh guru untuk merencanakan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran. Yang keempat yaitu KKM. Kriteria ketuntasan minimal sekolah ditentukan dalam musyawarah dewan guru. Biasanya ditentukan pada awal tahun ajaran baru. B yaitu buku kerja 2, yaitu yang pertama ada kode etik guru. Kode etik guru ini, guru juga memiliki kode etik yang wajib dipenuhi. Kode etik tersebut jadi pedoman bagi para guru untuk bersikap dan berperilaku. Yang kedua yaitu ada ikrar guru. Yang ketiga yaitu ada tata tertib guru. Yang keempat ada pembiasaan guru. Yang kelima ada kalender pendidikan. Yang keenam ada alokasi waktu. Yang ketujuh ada program tahunan. Tujuannya yaitu untuk merencanakan pembelajaran selama 1 tahun ajaran. Yang ke-8 yaitu program semester. Program semester adalah rancangan materi selama 1 semester dan jadwal penilaian dalam 1 semester. Kemudian yang ke-9 jurnal agenda guru. C. Buku kerja 3. Yang pertama ada daftar hadir siswa, yang kedua ada daftar nilai siswa, yang ketiga ada penilaian sikap, yang keempat ada analisis hasil penilaian, yang kelima ada program remedial dan pengayaan, yang ketujuh yaitu yang keenam yaitu buku pegangan guru dan siswa. Yang ketujuh jadwal mengajar guru. 8 daya serap siswa. 9 kumpulan kisi-kisi soal. 10 kumpulan soal. 11 analisis butir soal. Dan 12 perbaikan soal. Yang D yaitu buku kerja 4. Yang pertama ada daftar evaluasi diri kerja guru berkaitan dengan evaluasi kompetensi guru. Yang kedua program tindak lanjut kerja guru yaitu berisi tabel yang mencatat bagaimana guru melaksanakan pengembangan keprofesian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asifa Mega. Selanjutnya ada aspek penilaian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi dengan standar kompetensi kelulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Selain itu, kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Aspek pengetahuan, aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Selanjutnya, aspek keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek, sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan proyek, keterampilan buat teks, dan menjawab soal lisan. Yang terakhir ada penilaian sikap dan perilaku, yang merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru yang biasanya dalam bentuk jurnal harian, teman sejawat, dalam sebuah lembaran nilai, atau oleh dirinya sendiri. Selanjutnya pada aspek penilaian pada kurikulum 2013, adanya istilah KKM yang berubah istilah dengan KBM atau ketuntasan belajar minimal. Istilah ulangan harian berubah istilah dengan PH atau penilaian harian. Istilah UTS berubah istilah dengan PTS atau penilaian tengah semester. Lalu istilah UAS berubah istilah dengan PAS atau penilaian akhir semester gasal atau genap. Dan yang terakhir istilah UKK berubah menjadi PAT atau penilaian akhir tahun. Selanjutnya ada pendidikan abad 21. Pendidikan saat ini sudah jauh berkembang. Kegiatan pembelajaran di sekolah tidak lagi hanya berpangku pada penggunaan metode ceramah. Butuh kreativitas guru dan sekolah dalam menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan abad 21. Nah, ada beberapa langkah yang harus diterapkan sekolah dalam membangun karakteristik pendidikan abad 21. Yang pertama adalah
Menciptakan sekolah yang menyenangkan. Salah satu sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah Taman Siswa. Kata taman diambil sebagai gambaran bahwa sekolah merupakan tempat yang menyenangkan, suatu tempat yang sangat ingin didatangi dan sedih ketika meninggalkannya. Yang kedua ada penguatan pendidikan karakter. Nilai karakter bangsa saat ini sudah hilang. Perkembangan zaman tidak semestinya menghilangkan nilai karakter bangsa. Pendidikan abad 21 tidak hanya mementingkan pembelajaran berbasis teknologi, tapi juga pembelajaran pada nilai-nilai karakter. Penguatan pendidikan karakter ini dapat diterapkan melalui beberapa kegiatan dalam pembelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Ketiga, ada membangun keterampilan komunikasi. Pada karakter ini, peserta didik dituntut memahami, mengelola, dan menciptakan komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk dan isi secara lisan, tulisan, dan multimedia. Karena abad 21 ini adalah abad digital, di mana-mana kita sudah menggunakan perangkat elektronik. Selanjutnya yang keempat ada kolaborasi. Pada kolaborasi ini, peserta didik menunjukkan kemampuannya dalam kerjasama berkelompok dan kepemimpinan, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain, menempatkan empati pada tempatnya, menghormati perspektif berbeda, serta peserta didik juga menjalankan tanggung jawab pribadi dan fleksibilitas secara pribadi. Selanjutnya ada menerapkan pembelajaran yang mengaktifkan siswa berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah. Pada karakter ini, peserta didik berusaha untuk memberikan penalaran yang masuk akal dalam memahami dan membuat pilihan yang rumit, memahami interkoneksi antara sistem. Peserta didik juga menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan mandiri. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk mewujudkan hal tersebut melalui penerapan pendekatan saintifik 5M, pembelajaran berbasis masalah, penyelesaian masalah, dan pembelajaran berbasis proyek. Yang terakhir, pendidikan yang kreatif dan inovatif. Pembelajaran yang kreatif dan inovatif akan mengantar siswa mampu bersaing dengan bangsa lain. Pendidikan abad 21 bukan lagi gagasan yang harus diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran melalui langkah-langkah penerapan karakteristik pendidikan abad 21 ini diharapkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan mampu bersaing dengan bangsa lain tanpa meninggalkan nilai karakter bangsa dan memegang teguh kebudayaan bangsa.